Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Kami Pokjar 16 Sespimen Angkatan 63. Saya sendiri Samsu Wirman. Kemudian saya membawa rekan-rekan saya. Ini ada siapa? Sedik Ramadanil. Sebelahnya ada Sedik Herman. Sebelahnya Sedik Hendra. Sedik Hendra. Di sini kita tergabung dalam kegiatan leader branding yang dilaksanakan di Sespim. Kami saat ini akan membahas tentang Babin Kamtibmas. Kenapa kita membahas Babin Kamtibmas? Seperti kita ketahui bersama bahwasanya kemarin pada 1 Juli 2023, di mana itu merupakan Hari Bayangkara Polri ke-77, survei kepercayaan masyarakat kepada Polri ini meningkat menjadi 76,4%. Nah, ini hal yang luar biasa. Pastinya tentu kita mengetahui bahwasanya ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan kegiatan Polri itu Babin Kamtibmas. Jadi di sini kami akan sharing tentang Babin Kamtibmas itu bagaimana sih apa yang mereka lakukan sehingga bisa menyentuh ke masyarakat. Mereka sebagai problem solver di lapangan. Kita akan menanyakan oleh masing-masing dari rekan-rekan saya. Monggo, silakan. Kita mulai dari Sedik Herman. Silakan. Bisa disampaikan nggak kenapa kepercayaan kita ini bisa meningkat dengan kinerja Babin Kamtibmas di lapangan? Silakan. Bagaimana pendapat Sedik Herman? Baik, terima kasih senior kami Bang Samsu. Kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi dan berpendapat ya tentang bagaimana sih polisi saat ini. Topik dan tema yang kita bahas adalah tentang Babin ya Bang ya? Iya. Babin Kamtibmas. Polisi saat ini selalu pimpinan bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Jadi kita dengan angka kepercayaan masyarakat itu akan meningkat menurut saya Bang, apabila memang kinerja Polri itu semakin baik dan semakin profesional. Jadi standar atau kualitas daripada pekerjaan profesi Polri itu sekarang sudah semakin tinggi Bang. Jadi masyarakat itu sudah, menurut saya sudah berharap polisi itu sudah punya kualitas kerja yang baik. Tidak seperti yang dulu, kayaknya kalau polisi dulu itu gimana Bang ya? Ditakutin Bang ya. Tapi kalau sekarang menurut saya polisi itu harus menjadi sosok yang disayang atau dicintai. Jadi harus ada hubungan kedekatan antara polisi dan masyarakat. Jadi kalau menurut saya mana fungsi-fungsi yang paling bisa dekat dengan masyarakat itulah fungsi pencegahan. Ya, salah satunya ya melalui Pak Babin Bang. Kalau pengalaman saya Pak Babin dan ada tambahannya Bang. Waktu kami bertugas di Polda Metro, yaitu Kapolda kami, Pak Fadil, beliau punya program baru Bang, namanya adalah Polisi RW. Polisi RW. Ya. Itu adalah terobosan beliau yang sekarang sudah pada saat beliau sekarang menjabat sebagai Kabak Arkam, kemudian dijadikan program nasional. Nanti kita bisa bahas, mungkin abang-abang juga bisa sedikit berbagi tentang Polisi RW. Jadi Polisi RW itu menjalankan peran sama seperti Babin, yaitu melakukan fungsi-fungsi pencegahan dengan menggunakan konsep community policing. Berarti harus sama, cuman lingkupnya mungkin lebih kecil ya karena jadi tadinya satu Babin itu satu kelurahan kalau di kota. Tapi diperkecil lagi menjadi satu polisi yang namanya polisi RW itu satu RW. Satu RW, satu polisi. Sehingga RW itu sudah kenal secara intens siapa sih sosok polisi yang saya kenal. Jadi kalau ada masalah apapun di rumah bisa hubungi Pak Polisi RW. Begitu Bang maksudnya. Luar biasa ini, sekupnya lebih kecil lagi, ruang lingkupnya lebih kecil lagi, jadi bisa mengena ke masyarakat. Itu bagaimana tanggapannya dari ini? Ya menurut saya seperti apa disampaikan oleh Sedik Herman tadi, apapun itu namanya, apakah itu Babin ataupun Polisi RW, mereka-mereka inilah sebagai perwakilan kehadiran polisi yang paling dekat dengan masyarakat. Baik. Jadi seperti
disampaikan oleh host tadi, bahwasanya naiknya ke tingkat kepercayaan masyarakat itu mungkin dipengaruhi oleh kinerja dari Babin, yang mungkin dengan bagusnya perlakuan atau kinerjaan kehadiran Babin itu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, itulah membuat citra Polri itu menjadi baik di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu, sosok Babin Kamtibmas ataupun polisi RW yang sekarang ini sedang dicanangkan untuk nasional, mungkin bisa dioptimalkan bagaimana masyarakat di tingkat terendah, apakah itu RW maupun desa ataupun kelurahan, dia sudah tahu ini apabila ada masalah, apabila ada keluh kesah, apa ada problem solving dan yang lain-lainnya, mereka tahu nih hal orang yang paling pertama, polisi yang paling pertama mereka tuju itu adalah Pak Babin ataupun polisi RW tersebut. Polisi RW, luar biasa sekali. Bagaimana tanggapan dari Monijin, Bang Hendra? Terima kasih dari my brother Samsul. Kalau menurut saya tanggapan dari rekan Herman sama rekan Rama Daniel sudah bagus. Memang dari awal sampai sekarang terjadinya istilahnya kenaikan kepercayaan masyarakat yang semula turun, sekarang naik kembali. Memang peran Babin itu lebih utama dan sebagai istilahnya penjuru pelopor kita di saat kita bertugas untuk melayani masyarakat. Peran Babin itu di samping sebagai pelopor juga sebagai penyampaian pesan-pesan Kamtibmas, baik dari Bapak Kapolri terus sampai Bapak Kapolda, Bapak Kapolres sampai Bapak Kapolsek terus ke Babin. Jadi pesan-pesan itu tersampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada istilahnya miskomunikasi. Karena Babin inilah sebagai komunikator kita, komunikasi kita kepada masyarakat. Seperti corong gitu ya, Bang? Corong ya. Nanti ada informasi dia sebagai corong untuk. Ya itulah terus. Ya Bang ya. Betul sekali. Baik Bang, terus Bang, terus Bang. Terus sebagai corong juga sebagai membuka membangun komunitas. Seperti yang disampaikan sama Bro Herman, ya udah membuka komunitas melalui tingkat RW. Siap. Terus bersinambungan sampai ke tingkat yang lebih besar lagi. Gitu. Baik. Jadi masyarakat tidak merasa sungkan, tidak merasa wah bagaimanalah istilahnya bahwa polisi seperti enggak, karena udah ada di tingkat RW ini. Jadi keluh kesahnya dari masyarakat bisa sampaikan. Baik. Gimana mau curhat kalau nggak deket, Bang? Berarti harus membangun komunikasi ya intens ya dengan masyarakat, kedekatan dengan masyarakat. Pastinya tentunya kita semua berharap bahwasanya Babin ini kan seperti ikon Pak Babin yang sudah pernah ada Pak Babin gitu toh. Harapannya seperti itu. Tapi mungkin ada suatu hal yang perlu kita perhatikan. Ketika Babin di masyarakat ini kan mereka juga harus punya kompetensi, kemudian dia bisa memberikan kalau problem solver, paling tidak mereka punya sedikit ilmu. Bagaimana mungkin masukan ataupun tanggapan dari rekan-rekan ini bagaimana untuk membangun kompetensi Babin, terus bagaimana pelaksanaan tugasnya dia di lapangan ketika dia menemukan hal-hal baru, permasalahan baru di masyarakat. Bagaimana? Mungkin kalau menurut saya, tadi kan kita hanya berbicara dengan bagusnya kinerja Babin yang berefek dengan naiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Akan tetapi malah sebaliknya peran Babin yang ada di tengah-tengah masyarakat ini malah mungkin bisa membuat mencoreng dari citra polisi itu sendiri. Nah itu terus gimana kira-kira? Apabila mereka di tengah-tengah masyarakat itu malah yang membuat keonaran, membuat masalah sebagai buat gaduh, ataupun seperti disampaikan host tadi, setiap ada permasalahan hal-hal yang baru, para Babin atau polisi RW ini tidak bisa mencari solusi ataupun tidak bisa memberikan masukan-masukan untuk pencairan terhadap solusi tersebut. Oleh karena itu mungkin kalau menurut saya harus ada pengawasan secara intens terhadap pimpinan-pimpinan kita. Kalau itu di Polres itu baik Kapolres, Wakapolres ataupun di satuan-satuan yang memang mengawasi itu, dan juga akan selalu diberi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari para Babin tersebut. Baik. Jadi seperti itu ya. Nah,
Bagaimana kalau menurut Serdik Herman ketika itu hal baru ditemukan dan mereka kebetulan belum mendapat pengetahuan ataupun keterampilan tentang itu, mungkin apa yang bisa dilakukan Babin ini? Apakah bisa kontak rekan kerjanya atau bagaimana? Bang, barangkali ada saran lah. Terima kasih Bang. Kalau kami mohon izin berdasarkan pengalaman kami jadi Kapolsek, Babin Kamtipas itu rata-rata sudah adalah local boy, mayoritas orang-orang yang memang tinggalnya ada di daerah tersebut. Oke, baik. Hampir seluruhnya mereka sudah mempunyai pengalaman bertugas itu lebih dari 1 dan 2 tahun. Jadi harapannya adalah mereka ini bukan orang yang sudah dikenal di masyarakat dan memang diterima di masyarakat. Di era sekarang ini kan mudah apabila ada permasalahan yang terjadi di oknum Babin, apalagi itu udah pasti masyarakat akan melaporkan. Sebenarnya dengan dibangunnya sistem semakin kesini semakin baik, membangun sistem yang lebih transparan, sehingga kita punya kontrol sosial dari masyarakat melalui media-media sosial, pemberitaan, dan juga yang pasti secara internal kita meningkatkan performa mereka dengan pelatihan-pelatihan secara berkala, juga mendukung sarana prasarana serta operasional. Saya yakin Babin akan bisa lebih maksimal bekerja. Ini akan yang menjadi PR kita adalah bagaimana membangun sistem yang baik sehingga semua Babin itu bisa satu persepsi. Ada semacam SOP yang lebih jelas, yang lebih rinci, lebih detail, sehingga setiap keputusan yang dia ambil bukan keputusan di level Babin, tapi diketahui oleh pimpinannya. Begitu. Tetap koordinasi dengan pimpinan selalu dilakukan. Karena konsepnya Babin itu adalah berbasis komunitas, bukan dia yang memutuskan, tapi adalah mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Bersama-sama, jadi disengkuyung bareng-bareng. Dan pasti dalam pelaksanaan ini kan Babin juga butuh untuk evaluasi pelaksanaan kinerja mereka. Lah, kira-kira menurut Bang Hendra baiknya dievaluasi secara berkala itu berapa lama mereka, atau menurut Bung Nesda? Menurut saya, terima kasih ya. Kalau menurut saya untuk evaluasi kinerja itu kalau baiknya ya setiap sebulan sekali. Kalau emang penting ya seminggu lah. Nah, misalnya sesuatu sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan, ya minimal lah bagus itu sebulan sekali untuk evaluasinya. Dan masing-masing kalau bisa ya memaparkan di depan, misalnya kalau memang di bawah Kapolsek misalnya Kapolres, dia harus bisa memaparkan apa yang sudah dilaksanakan, tugas keseharian dan kesulitannya apa saja harus disampaikan. Jangan sampai nanti kesulitan itu dipendam sendiri. Jadi nanti jangan sampai ya sebagai Babin jangan sampai sebagai troublemaker. Harusnya problem solver ya Pak ya, berarti bukan troublemaker ya berarti mereka. Baik, sangat luar biasa sekali. Jadi dari kami sepertinya apa yang kita sampaikan ini memang waktu sedikit, efektif, efisien, tapi saya rasa ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagaimana tujuan utama dari pelaksanaan tugas Polri ini melindungi, melayani masyarakat, Harkamtibmas dan penegakan hukum yang ada dalam undang-undang yang diberikan dalam undang-undang. Harapannya pasti kedepannya Polri lebih baik dan lebih dicintai oleh masyarakat. Baik, dari kami Poljar 16, SSPMN Angkatan 63, kami undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami tutup dengan salam leadership.